Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadza wa ma kunna linahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menuntut ilmu, bisa mendengarkan, menyimak kajian Baitul Ilmi TV. Semoga kajian ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariatnya hingga akhir zaman, hingga yaumul qiyamah, dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya untuk menuntut ilmu adalah suatu yang harus kita lakukan. Tentunya ada ketentuan-ketentuan ketika kita menuntut ilmu. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu, yaitu ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas karena Allah? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bukan tujuan duniawi. Seseorang yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka jahanam. Yang kedua yaitu menuntut rasa takut kepada Allah, senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah dalam gerak-geriknya, pakaiannya, dan seluruh cara hidupnya. Yang ketiga, ketika kita menuntut ilmu, membersihkan diri dari akhlak tercela. Apa artinya membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela? Seperti hasad atau dengki, riya, ujub atau kagum pada diri sendiri, meremehkan orang lain, dendam dan benci, marah bukan karena Allah, berbuat curang, sum'ah, ingin didengar kebaikannya, pelit, bicaranya kotor, sombong, enggan menerima kebenaran, tamak, angkuh, merasa tinggi, berlomba-lomba dalam perkara duniawi, mudahanah atau diam dan ridho terhadap kemungkaran demi maslahat dunia, menampakkan diri seolah-olah baik di hadapan orang-orang, cinta pujian, buta terhadap aib diri, sibuk mengurusi aib orang lain, fanatik terhadap golongan, takut dan harap selain kepada Allah, ghibah, namimah atau adu domba, memfitnah orang, berdusta, berkata jorok. Yang keempat yaitu menjaga kehormatan diri. Apa artinya? Menjauhkan diri dari segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan muru'ah atau kehormatan diri. Yang kelima, menjaga syiar dan hukum Islam. Senantiasa menjaga syiar Islam dan hukum-hukum Islam dan yang zahir. Contohnya sholat berjamaah di masjid,
menebarkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar ketika mendapatkan gangguan dalam dakwah. Yang keenam yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil, tidak terlalu bersedih dengan yang luput dari dunia, sederhana dalam makanannya, pakaiannya, perabotannya, rumahnya. Tentang zuhud, menurut Abu Dzar Al-Ghifari, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Dari Jami'atul Ulum wal Hikam halaman 346. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang melalaikan dari mengingat Allah, menghormati ulama, perintah Allah dan Rasulullah, sebagaimana firman Allah yang saya tadi bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzimu hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Yang terpenting yaitu ketika kita menuntut ilmu, yaitu kita menghormati guru. Apa itu? Yang pertama, tawaduk terhadap guru. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Tentang tawaduk, Ibnu Hajar berkata, tawaduk adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawaduk adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Fathul Bari halaman 341. Yang kedua yaitu ketika kita menuntut ilmu, kita adab terhadap guru. Yang kedua, penuh hormat di hadapan guru. Sebagaimana di dalam hadisnya berkata Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami, tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tak mendengarnya. Ar-Rabi'in Sulaiman berkata, demi Allah aku tidak berani meminum air dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Masya Allah, inilah para ulama ketika menuntut ilmu juga tawaduk terhadap gurunya, penuh hormat di hadapan gurunya, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Sebagian ulama salaf berkata, barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, tidak akan bahagia. Adapun mendoakan gurunya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad nomor 216. Masya Allah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita terhadap guru. Semoga kita nantinya tawaduk terhadap guru, tawaduk menuntut ilmunya, dan kita akan mendapatkan keberkahan ketika kita menuntut ilmu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV guys. BITV guys. BITV guys.
BETV guys. BETV guys.